Paparkan aja, dipaparkan di layar. Oke, biar Bang Faruk yang menjelaskan ya. Sebentar guys, kita bukakan ya guys. Oke, ini. Sahih Bukhari 3082, derajatnya Sahih. Baca dari awal aja ya, biar enak ya. Aku bertanya tentang 3 perkara yang tidak akan dapat diketahui kecuali oleh seorang nabi. Dia bertanya, apakah tanda-tanda pertama hari kiamat? Apakah makanan pertama penghuni surga? Dan bagaimana seorang anak bisa mirip dengan ayahnya? Dan bagaimana bisa mirip dengan ibunya? Maka Rasulullah menjawab, baru saja Jibril alaihissalam memberitahukan kepadaku. Maka Abdullah bin Salam berkata, Jibril adalah malaikat yang sangat dimusuhi oleh orang Yahudi. Rasulullah bersabda, adapun tanda pertama hari kiamat adalah api yang muncul dan akan mengiring manusia dari timur menuju barat. Dan adapun makanan pertama penduduk surga, ini makanan pertama ya, makanan pertama penduduk surga adalah hati ikan paus. Berarti di sini tidak ada yang meminta, Bang Faruk. Ya. Yang mau kamu, kenapa makanannya harus hati ikan paus? oke, jadi Ada gini nggak Ki, ya. alasannya? Cuman itu aja, Tarik aku dulu. cuma mau tahu. Tarik dulu ke bawah. Jangan dihilangkan siap. dulu hadisnya. Oke, siap. Nah, Yuk. tarik dulu hadisnya. Terus ke atas lagi. Nah, ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi. Nah, ke atas lagi. Terus sampai habis. Habis sudah. Habis. Udah. Nah, jadi gini Giki ya. Hadis itu tidak menyampaikan secara eksplisit bahwasanya makanan hari pertama orang di surga itu adalah ikan paus, hati ikan paus. Tapi hadis itu menggambarkan manfaat dari hati ikan paus. Manfaat yang dimiliki hati ikan paus, di mana makanan tersebut itu baik untuk kesehatan. Dalam salah satu jawaban Nabi terhadap pernyataan pendeta Yahudi yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, adapun makanan pertama penduduk surga adalah kelebihan dari hati ikan paus. Kamu silakan buka itu di dalam riwayat Anas bin Malik. Ya, itu silakan ada Bang penjelasannya. Silakan Jadi Bang gini Faruk Ki, bukakan. yang kau Silakan baca Bang Faruk itu bukakan. nih, bentar ya. Ya, jadi tidak ada yang salah dengan pertanyaan saya. Saya cuma bertanya, kenapa harus hati ikan paus? Itu saja. Tidak ada yang salah dengan pertanyaan. Tidak Ya. ada kata harus di situ. Jangan gini. Pertanyaannya jangan di framing. Di dalam matannya adakah kata harus? Makanan penduduk surga hari pertama adalah ikan paus. Nah, yang jadi Oke, pertanyaan ada kata saya, harus. kenapa yang dipilih itu hati ikan paus? Nah, kan saya udah jawab nih tahu nih ya. Anjuran mengkonsumsi ikan dalam satu jawaban Nabi terhadap pendeta. Sebentar. Oke, lanjut. Oke, ya, dari Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda, adapun makanan pertama penduduk surga adalah kelebihan dari hati ikan paus. Maksudnya potongan lebih dari hati paus. Nah, kenapa hati ikan paus? Ini ada penjelasannya. Kenapa hati ikan adalah makanan pertama penduduk surga? Di jawabannya, telah ada ketetapan dalam sunnah yang sahih bahwa sajian penduduk surga pertama kali masuk surga adalah sekerat hati ikan. Ya, hal itu terdapat dalam hadis Sauban pembantu Rasulullah SAW bahwa di antara pendeta Rabbi Yahudi, kan bener kan? Itu kemarin pertanyaan dari Rabbi Yahudi. Nah, ya, bertanya kepada Nabi SAW. Nah, ini matannya. Yahudi bertanya, apa sungguhan penduduk surga? Jadi itu pertanyaan dari Rabbi Yahudi. Nah, ketika masuk surga, beliau menjawab sekerat hati ikan. Apa makanan siang setelahnya? Dijawab, disembelihnya untuk mereka sapi di surga dan makan dari ujungnya. Apa minuman mereka? Nah, dari mata air yang dinamakan ya salsabila.
Imam Nawawi rahimahullah berkata, ungkapan kata fahmatahfatuhum adalah apa yang dihadiahkan dan dikhususkan kepada seseorang yang dipersembahkan. Ibrahim, ini penjelasannya ya dari para ulama kita, dari Sebentar. imam terdahulu. Oke, saya terima itu. Sebentar Bang Faruk. Itu tolong lihat yang awal tadi, lihat yang narasi di awal tadi, back sekali. Enggak, Ini. back sekali. Yang Abang bacakan yang sebelum ini, kembali dulu sekali. Nih. Mana? Nah, ini. Oke, Ini. di saat Bang Oki bertanya, disitulah AI menjawab. Duh, kok cerita? Ini kan matanya kan udah kita sampaikan di sini gitu loh. Lagian gini Ki, itu pertanyaan yang gak ada edukasinya loh. Loh, Kenapa ada hati loh. ikan paus? Ada loh Edukasinya edukasinya. apa? Loh, Apa kenapa? edukasinya? Oke, edukasinya apa? Bang Faruk, Edukasinya apa? ketika ini menurut saya, ketika misalnya di situ diberikan makanan penduduk surga hari pertama adalah hati ikan paus. Nah, berarti kan harus ada penjelasan untuk itu. Makanya tadi dijelaskan dengan penjelasan Bang Faruk. Itu kan edukasi buat teman-teman yang di bawah. Edukasinya, saya tanya edukasinya, apa Ya, edukasinya coba? supaya teman-teman di bawah yang beragama Islam nanti kalau ada yang bertanya, Nah, kenapa kan- harus hati ikan Kan paus, sudah kan diberikan tahu penjelasannya jawabannya. gitu loh. Dan hati ikan paus di dalam syariat Islam kan nggak haram. Kalau gitu sekarang saya tanya, kalau memang model ngotot pertanyaan seperti itu, kenapa Emang saya kalian harus ada dikawinkan dengan domba? Emang saya harus Emang saya ngotot kan Oke, saya sekarang terima. saya tanya. Kan saya Sekarang terima. saya tanya, kenapa? Sekarang gini saya tanya, kenapa kelak kalian harus dikawinkan dengan domba? Bukankah domba itu dalam Yohanes 1:26 dikatakan adalah Yesus? Dalam Lukas 2 nomor 21 dikatakan bersunat, berarti punya kelamin. Bagaimana Oki yang laki-laki dikawinkan sama laki-laki? Oke, yang laki-laki dikawinkan dengan laki-laki. Coba datanya mana? Nah, di dalam kitab Lukas 2 nomor 21 Tunjukkan. dikisahkan Yesus bersunat, betul? Mm-mm. Karena dia bersunat berarti dia punya itunya, betul? Ya. Nah, di dalam Wahyu 19 nomor 7 dikatakan perkawinan anak domba. Anak domba di situ adalah Yesus berdasarkan Yohanes 1 nomor 29, betul? Dan pengantinnya sudah siap sedia, betul? Mm-mm. Terus? Oke, berarti kamu laki-laki bukan, Ki? Oke. Laki-laki bukan? Boleh saya jawab? Jawab dulu, kamu laki-laki bukan? Oh, saya laki-laki. Laki-laki, Yesus laki-laki bukan? Tuhan Yesus, Sang Firman yang mengambil rupa manusia itu laki-laki. Laki-laki, ketika laki-laki dikawinkan sama laki-laki, yang mana barang yang dipakai? Depan atau belakang? Oke. Boleh saya jawab? Boleh saya Coba jawab? silakan. Oke. Ya, pernikahan anak domba di situ yang Bang Faruk bawakan ayatnya tidak merujuk kepada pernikahan fisik, tetapi di situ adalah metafora. Itu adalah sebuah kiasan. Kasih dalilnya dalam Bible. Kasih dalilnya, penjelasanmu itu tertulis dalam Bible. Kasih dalilnya. Kenapa? Kasih dalilnya, penjelasan yang barusan kamu sampaikan tadi, kasih dalilnya di dalam Bible di mana Yesus menjelaskan begitu. Bahwasanya perkawinan yang dimaksudkan di dalam Wahyu 19 nomor 7 adalah metafora bla bla bla. Oke, Mana dalilnya? silakan. Ayat berapa yang Bang Faruk bawakan? Di Lukas 2 nomor 21. Oke. Berangkat dulu. Jawaban harus pakai dalil ya, karena kamu tadi menolak penjelasan dari ulama kami nolak. Siapa gitu loh, yang harus ada nolak? dalil. Siapa yang nolak? Kan saya nerima. Ya silakan Lukas 2:21. Memang saya nolak. Makanya saya sampaikan tadi supaya teman-teman muslim di bawah tahu alasannya kenapa harus makan hati ikan paus. Di mana penolakan saya? Ya silakan baca Lukas 2:21. Silakan dibaca Bang Faruk. Loh, tapi kamu minta data tadi Ki. Iya Bang Faruk lah yang bukakan. Bang Faruk minta hadis tadi saya bukakan. Saya yang buka. Loh, jadi kan oke. Pada hari ke-8 ya, Yesus itu dikerat kulit katannya. Betul?
Betul. Dia disunat, itulah poinnya, oke? Karena dia dikerat kulit katannya, dia disunat, berarti maaf ya, maaf sebelumnya, dia punya nonot kan? Iya. Oke, dia punya nonot. Oke. Sekarang kita ke Wahyu 19 nomor 7. Di situ dikisahkan ya, mari kita bersukacita karena hari ini perkawinan anak domba dan mempelainya sudah siap sedia. Anak domba di situ adalah Yesus. Dalam Yohanes 1 nomor 29. Karena ketika dia lewat, Petrus mengatakan, anak domba sang penebus dosa. Yesus, oke. Yesus berdasarkan Lukas 2 nomor 21 adalah laki-laki. Karena maaf cakap dia punya itu dan dikerat kulit katannya pada hari ke-8. Kan gitu. Nah, pengantinnya sudah siap sedia. Pengantinnya di situ siapa? Karistin. Domba-domba yang digembalakannya. Nah, si Oki laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yesus laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Bagaimana bisa laki-laki dan laki-laki dikawinkan? Bukankah akan terjadi tusbol? Ayo Koki. Yesus Bani Israel. Besar dia punya itu. Oke. Sebelum saya tunjukkan datanya, saya memulai dengan narasi saya. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap. Di situ adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ini adalah sebuah kiasan, bukan berarti perkawinan secara fisik. Ini datanya. Kasih dalilnya dalam Bible. Oke, tenang Bang Paru. Ya. Oh ya, kasih dalilnya ya dalam Bible penjelasan itu ya. Oke. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia, tetapi Kitab dia apa itu Ki? Kitab apa Ki? Ini Kitab masih apa? lanjutan dari yang kamu bacakan Wahyu 19, Bang Baruk. Iya, oke. kita baca di ayat terakhirnya, tenang. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus, sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Makanya saya sampaikan tadi, pernikahan anak domba di situ adalah hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Nggak ada Ki, nggak ada penjelasan gitu di ayat itu Ki. Baca ayat terakhirnya. Nggak ada. Di situ Di berbicara situ kesaksian. dikatakan nubuat, memang benar. Dengar dulu Ki. Memang benar, bukan sekarang kalian alami, tapi nanti. Sesuatu yang kalian alami nanti, kamu jangan ngarang. Ini sekarang saya kasih data. Nih. Makanya saya bilang, Oki dan teman-teman itu masih Kristen karena berupaya mendustakan Bible-nya. Ini kayak ya, Wahyu 19 nomor 7. Kita bermain di original teksnya. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena perkawinan ini Ki ya. Perkawinan ini dengan kode berapa ini? Kita buka ini Ki, bentar. Aku besarkan nih. Hari perkawinan ini 1062. Ini Ki ya, 1062 ini. Di sini tertulis kata gamos Ki. Ini gamos Ki. Gamos itu perkawinan, perjamuan kawin, pesta kawin. Jelas ini kawin ini. Kalau kamu buka di dalam KBBI, perkawinan itu ya menyatunya kelamin antara satu orang dengan yang lainnya. Sekarang saya tanya sama si Oki, maaf nih ya teman-teman Kristen, kelaminnya Yesus dimasukkan kemana? Ayo. Dimasukkan kemana kelaminnya? Makanya saya bilang ya teman-teman ya, inilah kesesatan Bang Paruk. Bang Paruk ingat Wahyu 19. Loh, bantah dengan data Ki. Ini saya mau tunjukkan datanya. Nih, Bible kau mengatakan gamos loh. Ini Bible mau mengatakan ya, gamos. Tidak ada yang salah di situ, betul. Ini saya buka, bukan cuma Bang Paruk. Saya buka di sini. Dari tadi saya buka. Itu tidak ada yang salah di situ, Bang Paruk. Iya, terus? Oke, tapi jangan dilupakan Wahyu 19 ayat 7 itu tidak berdiri sendiri. Makanya saya lihat baca ayat ke-10-nya di sini poinnya. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian.
aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang sebentar dulu belum selesai. Yang memiliki kesaksian, silakan. sebentar, yang memiliki kesaksian Yesus sembahlah Allah. Makanya saya sampaikan tadi itu sekarang saya tanya di ayat 10-nya yang menyatakan dirinya adalah hamba siapa? Yang menyatakan dirinya adalah hamba dalam Wahyu 10-nya siapa? Sebentar. Yang menyatakan dirinya hamba, aku adalah hamba, sembahlah Allah. Siapa? Sebentar. Iya, dalam Wahyu 19 nomor 10 yang menyatakan dirinya adalah hamba siapa? Sebentar, jangan lari-lari dulu. Kok lari-lari? Ki, buka lagi Ki, nomor 10-nya Ki. Jangan malu silakan. Ki, jangan malu. Kenapa Ki. saya harus malu? Silakan, saya buka di situ dijelas dikatakan karena aku adalah hamba. Siapa hamba di situ? Siapa hamba di situ? Silakan. Menurut Bang Faruk siapa? Aduh, udah panik si Oki. Siapa hamba dalam Wahyu 19 nomor 10? Jelaskan. Lo kok jelaskan, saya bertanya. Loh, kan Bang Faruk tadi sebentar. Saya mau dengar narasi sebentar. Saya mau mendengar narasi Bang Faruk dulu biar saya bantah. Silakan bernarasi dulu. Sekarang saya tidak bernarasi, tapi saya bertanya Tito Kani. Siapa yang dikatakan aku adalah hamba dalam Wahyu 19 nomor 10? Oke, itu adalah malaikat. Kenapa? Malaikat yang berbicara. Makanya saya bilang, Terus ketika Kristen ditanya di waktu yang Sebentar. sama, dia berdusta dan dia akan pelintir Bibelnya. Menurut Bang Bagaimana Faruk, pula malaikat menyatakan dirinya aku adalah hamba? Tidak ada Sebentar. korelasinya dengan Wahyu 19 dari nomor 1. sebentar kita baca ya. Malaikat pula Ki. Sebentar. Jangan bohong, kenapa sih Ki? Loh, terus Jadi siapa buktinya kalian boleh berdusta dalam segala hal. Enggak kebalik. Itu Yesus loh Ki. Baca lagi dalam Matius 12 nomor 15. Sebentar, tenang Bang Faruk, jangan kejang-kejang, santai. Sebentar, santai Bang Faruk. Sebentar, oke. Ini aku buka ya, si Oki mungkin udah malu teman-teman. Oke. Nih. Kok malu? Dia bilang malaikat ya. Silakan. Nomor 7 sampai 10 nih, kita buka ya. Dia bilang malaikat nih. Oki ini bikin malu aja Oki ini. Bohong guys Oki ini. Oke. Nih, Oke. perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan. Aku di sini siapa? Ini Yohanes di Pulau Patmos, kan? Suara himpunan besar banyak orang. Oke. Seperti desau air, bah dan seperti deru-deru yang hebat katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Setuju? Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Betul. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan yang putih. Ya, ini dalam kurung tutup kurung. Yang benar dari orang yang kudus. 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah kepadaku. Ini siapa? Ini Yohanes Pulau Patmos kan? Ini perintah dari Yesus. Tuliskanlah ketika dia melihat Yesus dalam penglihatan. Tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang di perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, nih katanya Yesus lagi kepada Yohanes. Maksudnya kan gitu. Perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Dari Allah ya Ki, singa. Nomor 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya. Siapa yang tersungkur? Yohanes, betul nggak? Oke. Betul nggak? Iya. Nah, lalu Yesus menjawab, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba. Yang adalah hamba di sini siapa? Menurut Bang Faruk Aku itu adalah Yesus. hamba siapa? Menurut Bang Faruk itu Yesus. Lo bukan menurut aku, memang menurut Bible ini Yesus. Oke, sekarang saya jelaskan. Oke. Berarti Yohanes bertemu di Pulau Patmos, ya, yang ditemui dia malaikat, bukan Yesus. Oke. Yang ditemui Yohanes di Pulau Patmos dalam penglihatan dia itu adalah Yesus, adalah malaikat, bukan Yesus. Sebentar Bang Faruk. Sebentar, kita fokus ke ayat ini. Sebentar. Oke. Malaikat. Diam dulu ya. Oke, teman-teman, kita bacakan teman-teman. Kita bacakan. Oke, pelan-pelan kita bacakan ya. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba. Di sini yang berkata hamba ini adalah aku ini ya, adalah si aku ini ya. Aku adalah hamba, yang hamba
Yang hamba di sini berarti si aku di sini ya, betul ya? Betul ya? Iya, siapa Oke. itu? Ya sebentar dulu. Kalau Bang Paruk bilang aku di sini, aku adalah hamba di sini merujuk kepada Yesus, kita lihat kelanjutannya. Sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Selamat datang di kebenaran. Masa Yesus berkata ke Yesus? Saya ulangi pelan-pelan Bang Paruk. Saya ulangi pelan-pelan. Silakan. Oke. Maka sebentar ya dari sini ya. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba. Hamba di sini berarti aku ya, betul ya? Betul nggak? Betul nggak? Hamba di sini merujuk kepada aku ini nggak? Bener nggak? Jawab dulu. Bener nggak? Gimana? Hamba di sini merujuk kepada aku di sini nggak? Bener nggak? Iya, hamba Oke. di sini merujuk kepada siapa yang berkata, Iya. siapa yang yang ngobrol sama Iya, Yohanes. betul. Di ayat sebelumnya. Sebentar, Betul? jangan dipotong dulu. Aku di sini adalah hamba, betul. Berarti hamba di sini merujuk kepada aku, betul. Betul. Betul nggak? Betul nggak? Ya, sosok aku itu adalah Oke, hamba. kita lanjutkan. Ya, Sama terus. seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Masa kalau di sini Yesus, yang di sini Yesus lagi. Oh Aduh, my Ki, godness. itu aja pun kau pelintir, Ki. Masa Dengar lo, dipelintir? nih, aku Tertulis. kasih lagi nih. Ki. Oh Kenapa my gitu lah Bible mau kau dustakan, Ki? godness. Begitu jelasnya narasinya nih, Ki. Ini tengok nih, Ki. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Yang Tetapi tersungkur ia berkata siapa? kepadaku, Yang tersungkur janganlah. siapa? Yang tersungkur siapa? Ya, Yohanes. yang tersungkur Yohanes, Oke. betul. Betul. Oke, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba. Aku Oke. di sini adalah Yesus. Tunggu dulu. Aku di situ sama dengan hamba Tunggu nggak? dulu. Sebentar. Iya. Aku di situ sama dengan hamba nggak? Iya, Yesus Oke. adalah hamba. Kalau Udah. menurut Bang Paruk yang Tunggu yang- dulu, aku lanjut ya, dulu. sebentar. Tunggu dulu, aku lanjut lagi, Ninda. Aku lanjut Sebentar. lagi. Sama dengan, dengar dulu. Sebentar Sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Oke. Saudara-saudara siapa di sini? Saudara-saudaranya Yohanes Oke. yang memiliki keimanan selaras dengan imannya Yohanes. Oke, sebentar Bang Gitu Paruk loh. ya. Oke, sebentar. Kalau redaksinya ini dibikin kata aku Gini, berarti pada gini. saat itu ya saudara-saudara dari Yohanes itu memberi kesaksian kepada Yohanes, bukan kesaksian kepada Yesus. Gini, Bang Paruk. Ki, ini aja pun nggak bisa kau kaji, Ki, kau pahami, Ki. Sebentar Bang Paruk. Ini ya. Maka tersungkurlah aku di sini kan Yohanes. Di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah aku berbuat demikian, aku adalah hamba. Menurut Bang Paruk, aku di sini adalah Yesus. Aku adalah hamba di sini Yesus. Ini menurut Bang Paruk ya. Betul, Yesus. Berarti yang berkata ini Yesus. Sama dengan engkau. Berarti yang berkata ini tetap Yesus, sama dengan engkau ini ya. Yang berkata ya, Yesus ya. Betul? Sama Betul dengan nggak? engkau Ya, di situ adalah Yesus yang berkata. Yohanes. Enggak. Yang Iya. berkata Yesus ya. Iya, Yesus yang Oke. berkata sama dengan engkau. Oke. Dan saudara-saudaramu yang berkata siapa di sini? Yesus ya, betul ya? Iya, Betul dan ya? saudara-saudara siapa dimaksud di situ? Iya. Aku belum ngomong saudara-saudaranya. Yang aku tanya, yang berkata di sini. Saudara-saudara siapa yang dimaksud di situ? Saudara-saudara siapa? Sebentar. Yang aku tanya di sini yang berkata Tuhan Yesus ya, betul ya? Iya, Yesus. Oke, kita lanjutkan. Yang memiliki kesaksian. Yang berbicara Iya. siapa? Yang berbicara siapa? Yesus ya. Yesus. Oke, Iya. yang memiliki kesaksian Yesus. Terus? Yesus berbicara kepada Iya. Yesus. Oh my godness. Tidaklah. Oh my Kok kau pinter kayak gitu, Ki? godness. Maknanya itu begini loh, Ki. Dengar, Ki. Maknanya itu yang memberi kesaksian tentang Yesus sama dengan saudara-saudaramu. Begitu loh. Sama dengan saudara-saudara Yohanes. Oke, berarti begini. Ketika di Pulau Patmos, Yohanes itu melihat penglihatan bukan Yesus ya, bukan ngobrol sama Yesus ya, tapi sama malaikat ya. Ya. Berarti kau katakan itu malaikat.
Betul, itu Aku di situ malaikat. malaikat. Malaikat Oke, yang berarti teman-teman, kita dapat ilmu baru nih. Yohanes di Pulau Patmos bukan bertemu sama Yesus, tapi bertemu dengan malaikat. Selesai. Ternyata dia bertemu sama malaikat gitu loh. Berarti karena itu adalah perkataan malaikat, tidak pantas pula apa yang tertulis dalam wahyu itu dikatakan firman Tuhan. Loh, Karena ternyata hanya memang di situ perkataan adalah pertemuan malaikat. Memang itu Gimana? malaikat yang berbicara. Itu malaikat yang berbicara menyebutkan bahwa yang kesaksian bertemu sama Yesus Yohanes di Pulau adalah Patmos. roh nubuat. Saya punya data. Iya, yang bertemu sama Yohanes di Pulau Patmos malaikat kan? Iya kan? Iya, yang bertemu sama Yohanes di Pulau Patmos malaikat bukan Yesus kan? Di dalam konteks Wahyu 19 ayat yang ke-7, di situ malaikat yang berbicara kepada Yohanes. Yohanes ketika berbicara dengan malaikat itu kan dalam bentuk penglihatan kan? Kita berbicara di dalam konteks Wahyu 19 ayat yang ke-7. Jangan lari-lari dulu. Iya, dalam kitab Wahyu 19 yang lawan bicaranya lawan bicaranya Yohanes itu adalah malaikat kan? Jangan lari-lari dulu. Kita berbicara konteks Wahyu 19 ayat 7 dan Wahyu 19 ayat yang Standar ganda, ke-10. Syoki. Standar ganda dia. Bukan standar ganda. Syoki. Masa Loh, Yesus berkata sekarang kepada pastikan Yesus, dulu, yang di dalam kitab Wahyu 19 yang menjadi lawan bicaranya Yohanes adalah malaikat, bukan Yesus ya. Sepakat dulu kita. di dalam konteks ayat Wahyu 19 ayat yang ke-7. Iya, yang berbicara kok ayat ke-7, Ayat ke-10. ayat ke-10. Iya. Nah, berarti yang berbicara kepada, karena gini Ki, kalau kau bilang di ayat ke-10, berarti ini membuktikan kau nggak pernah baca Bible. Dari ayat 1, ya, ayat 1, apalagi di nomor 6. Nomor 6 lah ya, yang kita bahas dari nomor 6. Wahyu 19 nomor 6, itu satu perikop dengan nomor 10, betul? Apa? Nomor 6 sampai nomor 10 itu satu perikop perkawinan Sebentar. anak domba. Nggak ngerti Bible-nya dia. Sebentar saya buka Nengok dulu. data dia. Loh, harus nengok data supaya tidak asal. Benar kan? Satu perikop Dari kan? ayat ke-6 sampai ayat ke-10 itu satu perikop. Nah, benar kan? Berarti Bang Faruk lebih master Bible daripada si Oki. Oke? Di dalam Wahyu 19 nomor 6, ketika ada perkataan dan juga narasi perkawinan anak domba, itu perkataan siapa? Kan sudah saya jawab tadi, masa dibalik-balik lagi? Iya, perkataan siapa? Masa mau dibalik-balik lagi, Bang Faruk? Iya, perkataan malaikat. Masa mau dibalik-balik lagi? Iya, jawab dulu dari Ya, Wahyu 19 nomor 6. sebentar. Itu lawan bicara Yohanes siapa? Yesus atau malaikat? Sebentar. Kan saya sudah jawab. Iya, malaikat apa Yesus? Kan udah jelas saya jawab. Masa harus dijawab lagi? Bingung Syaki. Yohanes apa Yesus? Saya sudah jawab. Oke. Yesus atau malaikat? Oke, Bang Di Faruk. nomor 6, jawab dulu Ki. Oke, Habis itu kau ngomong. sebentar, Yang bernarasi, ya. yang menjadi lawan Sebentar. ngobrolnya Yohanes dalam Wahyu 19 nomor 6 sampai selanjutnya itu malaikat atau Yesus? Sebentar Bang Faruk. Oke, saya jawab. Ini saya jawab sebentar. Dari tadi saya sudah jawab, saya sudah terangkan ya. Oke. Surat Al-An'am ayat yang ke-74. Sebentar dulu Bang Faruk. Sebentar. Oke. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, sebentar Kok dulu. ngemis sama Quran, Ki? Saya Kok tidak ngemis sama mengemis sama Quran, Al-Quran. tahu? Saya mau bertanya, ngapain saya ngemis? Loh, Sebentar. kok lompat? Ya, jadi Wahyu 19 nomor 6 Saya sampai 10 sudah gimana? jawab. Saya sudah jawab. Sebentar. nggak jelas, Sebentar. Yogi, ini, wah. Surat Tahu nggak Al-An'am seperti ayat yang diskusinya, ke-74. Ingatlah Nggak enak ketika kok Ibrahim diskusinya. berkata kepada ayahnya Azar. Pertanyaan saya, sejak kapan ayah Ibrahim ini bernama Azar? Coba terangkan nama saya. Terangkan nama saya. Belajar lagi lah kau diskusi ya Dinda ya. Kau belum mampu untuk Jangan berdiskusi kabur. Dinda ya. Faruk, jangan Ketika kabur. aku nggak Bang Faruk, kabur. Aku nggak ketika kabur. Ibrahim Aku nggak berkata akan turun. kepada Aku nggak ayahnya akan Azar. turun sebelum kau Oke. turunkan. Sebentar. Aku bertanya ke kau, kita tadi kaji Wahyu 19 nomor 7. Kita sudah jawab. Ketika kamu tidak mampu lagi, Saya tidak sudah mampu jawab. lagi berdiskusi sama aku, tidak mampu lagi berargumentasi sudah ke aku, jawab. malah kau lompatkan materinya Ki. Saya tidak melompatkan. Sekarang saya tanya, baru kamu Sebentar. bertanya. Saya Jangan tanya, cuma mau yang bertanya. jadi lawan bicaranya Yohanes Saya sudah dalam jawab. Wahyu 19 Itu adalah nomor perkataan 6 malaikat sampai kepada nomor Yohanes. 10.
Itu adalah Oke, perkataan berarti- ayat Yohanes. Sebentar. Oke, berarti sebentar. Jangan berarti kesimpulan. anak domba dalam Wahyu 19 nomor 7 itu adalah malaikat. Silakan, Betul. itu asumsimu. Silakan, itu asumsimu. Loh, Oke. kok asumsiku? Sekarang saya tanya. Sekarang Kok saya tanya. asumsiku, Ki? Sebentar. Sebentar. Gantian. Boleh gantian. Boleh gantian. Boleh gantian. Boleh nggak gantian? Sekarang gini Ki, sekarang Boleh gini. nggak? Jangan sekarang gini, Berarti sekarang gini. Wah, Boleh kitab nggak gantian? Wahyu adalah Sebentar. pertemuan antara Yohanes sama malaikat ya. Setuju ya? Sebentar, saya sudah jawab berkali-kali Bang Faruk. Saya sudah jawab Iya, berkali-kali. malaikat ya. Bang. Kenapa Ya, harus diulang-ulang? setelah kalau kau Jangan jawab ini aku lupa. nggak tanya lagi. Sebentar. Kalau Sebentar. kau jawab ini aku nggak tanya lagi. Sebentar. Berarti dalam kitab Wahyu 19 itu pertemuan pertemuan Yohanes dengan malaikat, betul ya? Itu asumsimu, silakan. Kau Oke, ambil kesimpulannya. berarti dalam Wahyu 19 itu pertemuan Yohanes dengan Yesus atau dengan malaikat. Kalau kau udah Bukan. jawab ini aku nggak bertanya lagi. Tuh kan Anda selesai kan? Enggak selesai teman-teman, enggak selesai. Hah? Kamu Kapan kau bicara kan? terus. Oke, sebentar. Kau belum menjawab Loki. Saya sudah Kau jawab. belum menjawab. Saya sudah jawab. Kalau kau sudah jawab ini, kau berikan penegasan, aku nggak akan tanya Itu lagi. yang berbicara. Sekarang saya tanya, Yang berbicara. berarti di Sebentar. dalam Wahyu 19 ya, itu pertemuan Yohanes dengan malaikat atau dengan Yesus? Sebentar Bang Faruk, sebentar. Dari tadi Bang Faruk bertanya terus kan? Sebentar. Ya, Bang Faruk. ya silakan Ya, jawab sebentar. pertemuan Oke, sebentar saya jawab. Yohanes dengan malaikat atau dengan Yesus? Saya jawab ya. Ya, Diam silakan. diam. Jangan bertanya lagi, diam. Oke. Wahyu 19 ayat yang ke-10 itu adalah perbincangan antara Tidak, saya malaikat. bilang dari nomor 6, satu perikop itu. Nambah-nambah Satu perikop, dari nomor 6 satu perikop. lagi. Oke, Bang Faruk. Silakan. Bang Faruk. Dengan Yesus atau dengan malaikat? Sebentar Bang Faruk, sebentar. Bang Faruk, sejak kapan ayah Ibrahim bernama Azar? Jawab pakai data. Loh. Jawab dulu lah pertanyaanku. Sejak kapan ayah Ibrahim bernama Azar? Jawab pakai data. Iya. Kau jawab dulu. Jadi pertanyaanku gimana Ki? Loh, Coba saya Ki. sudah jawab. Pertanyaanku kau Itu ada- kacangin. Kau Dari- bertanya minta aku jawab. Gimana? Dari tadi saya jawab nggak? Sampai saya jelasin nggak? Iya, tadi? jawabannya apa? Ini sekali lagi saya ulangi. Malaikat Ya setelah berbicara- kamu jawab ini, malaikat saya nggak akan bertanya lagi. Malaikat berbicara kepada Setelah Yohanes. kamu jawab ini, saya tidak akan bertanya lagi. Malaikat Di berbicara dalam kepada Wahyu 19, dalam Wahyu 19, ya mulai dari perikopnya nomor 6 sampai 10, itu pertemuan Yohanes dengan malaikat atau dengan Yesus. Dari tadi saya sudah jawab. Jawabannya apa Ki? Loh, ditanya-tanya lagi kayak anak kecil diskusinya. Tolong diulangi sekali lagi Ki, biar Ngapain? penonton tuh mendengar Ki. Itu Tolong sudah diulangi Ki. di dalam Wahyu 19 ayat tanggal 10 itu perbincangan antara malaikat kepada Yohanes yang Bang Faruk framing di situ Yesus yang berbicara kepada Yohanes. berarti yang jadi pengantin dalam Wahyu 19 nomor 7 itu adalah malaikat. Berarti umat Kristen sampai kapanpun gak akan pernah bersatu dengan Yesus, karena ternyata mereka bersatunya dengan malaikat. Habis ini siap-siap Ki ya, di telepon pendetamu ya Ki. Sebentar. Kau udah bidat Ki. Oh, kau udah siap-siap bidat, ke Rin. telepon pendeta Sebentar. Ki. Sebentar, Bang Udah Faruk. bidat kau tuh Ki ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Dia ini kata ganti orang. Loh, yang berbicara malaikat, dia ini merujuk kepada siapa? Kepada Yesus. No. Oke. Yang Mau penting, framing. ya, yang Mau penting gini framing. Ki, ya. Berarti dalam Wahyu 19 pertemuan Yohanes dengan malaikat ya Ki ya. Boleh saya bertanya? Iya nggak? kan? Boleh saya bertanya nggak? Dari Ya tadi karena saya kau jawab anggap terus. itu adalah perkataannya. Kau anggap itu perkataannya malaikat, betul? Sebentar. Boleh saya tanya nggak? Dari tadi saya ditanya Iya, terus. berarti itu Boleh nggak? perkataan malaikat kan, betul? Boleh nggak? Boleh Berarti nggak saya perkataan bertanya? malaikat kan? Boleh nggak saya bertanya? Oke, jadi fix teman-teman ya. Ternyata pertemuan Yohanes di Pulau Patmos dengan malaikat, bukan dengan Yesus. Boleh nggak saya bertanya? Tolong Ki, tepuk tangannya Ki. Boleh nggak Gini saya aja, Ki. bertanya? Aku Boleh nggak udah saya mau masuk. bertanya? Aku Boleh udah nggak? masuk maghrib ini. Tuh, langsung Kita kabur. lanjutkan nanti di Langsung jam 9 malam. Mau? Kabur. Dikit aja Ini, pertanyaan saya, dia dikit konten, aja. ini. Dikit aja pertanyaan saya, dikit aja. Nih. Dikit saja pertanyaan saya. Dikit saja pertanyaan saya. Dikit aja. Boleh? Nih. Ya, Aku di dikit. jalan Ki. Ya dikit aja. Dikit Ah, aja. Ya silakan, Oke. apa Dinda? Sejak kapan
ayah Ibrahim bernama Azar? Pakai data. Oke. Oke, atas dasar apa kau katakan ayahnya Ibrahim adalah Azar? Quranmu. Oke, Quran, original Oke, teks atau terjemahan? atas dasar apa katanya? Original teks atau terjemahan? Ingatlah ketika Ibrahim berkata Original ayahnya teks, dengar, Ki. Azar. Oke, original teks atau terjemahan? Silakan dijelaskan, Saya kan Oke, menjelaskan. nah, Oke. geser itu original teks. Tunggu, biar ku baca original teksnya. Manja Biar ku kali. ajarin kamu Manja kali, ku baca Al-Quran. sendiri. Aku di jalan loh, Ki. Tengok ini. Hei. Nah, dengar. Tengok original teksnya. Geser. Itu originalnya. Kalian umat terjemahan gak akan ngerti. Wa idh qala Ibrahim, ya, di abihi Azar. Nah, Tengok Azar nih, nggak di situ namanya? ada kata. Dengar Azar dulu. nggak namanya? Ya, Azar nggak di namanya? situ, dengar dulu, Ki. Azar nggak namanya? Ki, di situ ada kata abi. Abi itu bisa dikatakan paman, bisa dikatakan ayah. Oh, jadi Kata pamannya. abi Oke. tidak harus, dengar dulu Dinda. Kata abi di dalam bahasa Arab, ya, dan di dalam lingkungan orang Arab tidak serta-merta ayah kandungnya. Karena kalau di Indonesia manggil paman, ya, di Arab kalau anak dari bapaknya, anak dari adik bapaknya, atau anak dari abang bapaknya, anak itu boleh memanggil sosok itu laki-laki itu adalah abi. Oke. Makanya, Ki. Oke, sebentar. Jadi kata ayah di situ, dengar dulu Dinda, kata ayah di situ tidak bermaksud ayah biologisnya Ibrahim. Oh, jadi ini tapi kiasan. pamannya Ibrahim. Oh, pamannya Ibrahim. Azar ini pamannya Ya, Ibrahim. bisa dikatakan pamannya Ibrahim. Mana datanya? Oke. Sekarang Datanya jadi mana? pertanyaanmu apa, Dinda? Sebentar, mana datanya kalau Azar itu pamannya Ibrahim? Saya ikuti. Loh, itu kok buka datanya tadi, Quran tadi. Loh. Cemananya ini? Bang Faruk bertanya sama saya Wahyu 19 ayat 7, saya jelaskan dengan Wahyu 19 ayat yang ke-10. Saya bertanya Quran 6 ayat 74, silahkan bawakan saya datanya. Monggo. Oke, di situ di dalam Al-Quran tadi dikatakan ayahnya Ibrahim bernama Azar, bukan? Azar di situ. Azar, oke. Oke. Pertanyaanmu apa? Oke, Pertanyaanmu apa, Dinda? sejak kapan ayah Ibrahim bernama Azar? Saya bukakan dulu data perbandingnya. Oke, Sebentar. Saya oke. bukakan dulu Saya data jawab ya. Sebentar, Saya jawab ya. saya bukakan dulu data perbandingannya. Yosua 24 ayat yang kedua, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situlah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham. Azar itu dapat dari mana? Azar itu dapat dari mana? Berarti berarti Yosua orang Indonesia, Ki. Sebentar, jangan lari dulu, jawab dulu data Berarti saya. Yosua berarti orang Indonesia. Jawab dulu, silahkan jawab dulu. Yosua berarti orang Indonesia. Dijawab dulu. Nah, jadi gini, Ki. Bible kalian tidak akan ujung-ujungnya- mampu untuk ujung-ujungnya menyalahkan ke Bible. Quran. Atau Emang saya dengar menyalahkan? dulu, Ki. Oke, dengar dulu biar ku jawab. Kau bertanya, aku jawab. Kan gitu. Bible kalian tidak akan mampu menjadi hakim atas Al-Quran. Kata Azar di dalam terjemahan tadi, di originalnya teksnya pun tertulisnya kata Azar. Berarti Kata itu merujuk ayah kepada di nama. terjemahannya tadi. Sebentar, dengar berarti dulu. Azar itu Dengar merujuk dulu. kepada nama. Dengar dulu, Sebentar. iya, merujuk kepada nama, Oke, siap. merujuk kepada nama. Di original teksnya pun tertulis kata Azar, Oke, di siap. mana ada huruf alif yang bergaris fathah bertemu dengan huruf zai, ya bergaris fathah. Lalu setelah itu huruf ha bergaris fathah disukunkan dengan huruf ra. Nah, bahasa Arab ya. Original teksnya pun Azar. Kata ayah di original teksnya kata abi. Sementara kitab yang mau kau bikin perbandingan untuk menyalahkan apa di dalam Al-Quran, terjemahan dalam bentuk bahasa Indonesia. Sejak kapan Yosua itu jadi orang Indonesia, Ki? Sebentar. Kalau kau pun mau ngomong komparasi, Ki, gini, Ki. Sebentar. Kalau kau mau ngomong komparasi, gini, Ki. Kau komparasikan original teks Biblemu Sebentar, dengan Bang Faruk. Al-Quran bahasa Arab. Sebentar. Nah, karena apa? Gini. Sebentar. Perjanjian lama. Sebentar. Ini ilmu, Ki. Sebentar. Dengar abangnya. Ini ilmu untukmu. Dari tadi ngomong tuh. Perjanjian lama. Kalau kau berpegang kepada original Sebentar. teksnya, itu Redakan bahasa dulu. Ibrani. Redakan dulu napasnya. Ibrani dan Redakan dulu. Arab. Dengar
dengar dulu Ki. Ibrani dan Arab itu Santai, satu santai. rumpun. Santai. Bahasanya satu rumpun. Santai. Jangan lari dari pertanyaan saya. Kalau memang di situ pamannya Ibrahim namanya Ajar, datanya mana? Loh, kau kan udah buka Qurannya tadi, Dinda. Di mana yang memperjelas? Silakan. Quran tadi kan sudah menyatakan Mana? pamannya Azar, ayahnya Azar. Bang Faruk bertanya dengan saya, Wahyu 19 ayat 7 memaksa saya menunjukkan data. Saya jawab pakai Wahyu 19 ayat yang ke-10. Ki, dengar Ki. Jawab Dengar pakai Ki, gini data. Ki. Gini Ki. Jika memang harusnya gini Ki, jika memang Al-Qur'an salah menginformasikan ayah yang disebut abinya Ibrahim adalah Azar, kau berikan satu kitab yang menjadi referensi yang menyatakan abinya Ibrahim itu bukan Azar. Gitu membantah diskusi Ki. Jangan kau paksakan aku dengan data sebenarnya yang sudah jelas kau berikan. Kan kau yang sendiri tunjukkan datanya. Yakni Nah, sejak kapan Yosua ngomong ayah dalam bentuk bahasa Abraham dan Indonesia? ayah Nahor dan mereka Oke. beribadah kepada Allah. Oke, Nahor itu, Ki, Nahor itu bahasa Indonesia atau bahasa Ibrani? Jawab dulu, jangan lari-lari, jangan bertanya lagi. Oh, Masa bertanya lagi? Jawab dulu pakai data. Nahor, dengar dulu Dinda. Nahor Jawab itu pakai data. yang tertulis di situ Data. bahasa Indonesia atau bahasa Bang Faruk, Ibrani. Data. Sejak Jadi gini Ki, dengar lagi, jadi gini. Saya nggak ngomong jadi gini. Gini dengar. Saya tanya Dengar. dat. Kalau kamu mau gini Ki, diskusi, makanya saya bilang aku mau ngajarin kau biar kelak kau menjadi seorang debaters yang setidaknya mampu untuk melawan ya. Oh. Gini Ki, kalau kita mau mengkomparasikan antara nama Azar dengan Nahor, kembalikan dulu Nahor itu dengan original teksnya. Ya, nanti kita pelajari gitu loh. Huruf hijaiyah Arab Bang Faruk, dengan pertanyaan- huruf-hurufnya Ibrani. Jangan melebar kemana-mana. Pertanyaan saya tunjukkan Kok datanya. melebar? Gak pantas lagi Azar tunjukkan itu bahasa datanya. Arab. Azar itu bahasa Arab. Berarti Kok nggak mampu anggap jawab. pula benar Nahor. Berarti Sejak nggak mampu kapan jawab. orang dengar Ki? Berarti nggak mampu Sejak jawab. kapan orang pada zaman pada zaman Ibrahim diberi nama Nahor? Berarti tidak mampu Yang kau jawab. pikir dia orang Batak, Nahor Berarti tidak mampu Siringo-ringo. jawab. Yang enggak aja kok. Berarti tidak mampu jawab. Berarti tidak mampu jawab. Kalau kau nggak mampu menjawab, Saya kembalikan tunjukkan dulu datanya. dengan original teksnya. Oke, kita kembalikan ke Nahor itu original kembalikan teksnya. ke original teksnya Nahor. Oke, sebentar kita kembalikan Nahor. Nahor. Kita klik. Itu di seberang. Sebentar Nahor. Oke, kita klik. Itu kata seberang. Nahor tadi, Nahor. Nah. Nahor. Ini apa namanya? Nahor tadi loh Ki. Astaga Nahor. Faruk. Ini Nahor ya tuh. Oke, Nahor ya, ketik. Kita klik. Oke. Apa? Di situ Nahor disebut nama atau gelar? Apa di sini? Apa? Nama apa? atau gelar Nahor? Apa? Nahor itu di sini. nama atau gelar? Ini apa nih? Itu tertulisnya apa? Putra kan? Bukan Non- nama kan? Non proper maskulin. Itu sang Faruk. putra. Ayah Tera, sang putra kan? Non proper Ya kan? maskulin. Bukan nama Faruk. kan? Nahor bukan nama kan? Bukan nama, kena lagi kau. Nah, Kau telanjangi lagi putar-putar. bibelmu. Ternyata Putar-putar. bibelmu berdusta. Putar-putar. Ketika Nahor dijadikan Kebiasaan nama, Faruk. ternyata Nahor itu adalah gelar. Nahor itu putra, anak laki-laki Nahor, bukan nama. Niki, pintar kau Niki. Jangan tipu-tipu kau Faruk. Ketahuan. Nah, Buka, mana nama, mana? Seruk ayah Putra Tera Seruk, dan udah, kakek ayah Tera, ada nama. Abraham. Ada nama. Ini Ada apa nama di artinya? situ dikatakan Nahor. Ini Ada artinya nama, apa? dikatakan nama. Sebentar, ini artinya Hah? apa? Ini Hah? artinya apa? Jenis kata apa? Nah, Non proper ya non proper. maskulin. Ya apa non proper? Apa? Non proper apa? Apa artinya ini? Dinda itu bukan nama kan? Kalau nama disebut di situ Astaga. name, bukan nom. Faruk lihat dong, ini Itu berubah nggak? gelar. Nahor lihat, itu lihat. gelar. Lihat. Nahor itu sebutan untuk gelar anak laki-laki. Nahor itu sebut- gelar anak laki-laki bukan nama. Sementara ketika Al-Qur'an menyebut nama Azar, di original teksnya pun tersebut nama Azar. Astaga. Gitu loh Ki. Faruk Azar. memang Oke, aku jadi telat maghrib gara-gara kau. Gini aja Ki. Ki, kabur. Ki,
Kalau kamu punya nyali, saya tunggu nanti jam 9. Terserah Gabur. kamu diskusi Faruk dengan tadi tema apa. bilang Faruk tadi bilang gelar. Nahor adalah sebuah nama, bukan dia gelar. pakai AI, teman-teman. Dia pakai AI. Makanya aku Ketika bilang. Bang Faruk bertanya, Makanya aku bilang, Oki memberikan teman-teman. data dari AI. Makanya aku bilang Kau Faruk berikan ini, data dari AI. Faruk ini Makanya melawan belajar data. lagi Kia Dindanya. Kabur. Nahor itu Kabur. bukan nama Dinda, tapi gelar Kabur, Dindanya. kabur. Mau kabur. Enggak kabur, aku tetap Mau di sini. kabur. Mau kabur. Mau kabur. Aku tetap di sini. Tetap di sini apa mau kabur? Ya Loh, udahlah, sholatlah dulu, Kan aku sholatlah udah dulu. bilang aku nggak akan turun kalau nggak kau turunkan. Ya udah, sholatlah dulu. Bukan Bang Faruk kabur ya teman-teman ya. Beliau mau sholat ya. Nanti lanjut kita jam 9 malam lanjut Aku diskusi nggak dengan akan Faruk. turun kalau nggak kau turunkan. Saya Gitu loh. saya Kalau kau punya kemampuan, ya kan kita kaji lagi nanti. Kita gak usah PK lah, ya. Kau kalau nggak dapat koin jelek kali mukamu. Kalau PK nggak tega aku nengok ya. Bukannya Bang Faruk yang nanya, mana ini, masa kita kalah terus, ayolah menangin sekali. Nanti malam kita bahas lagi dengan Bang Faruk ya teman-teman ya. Beliau mau sholat, bukan kabur ya. Stop yang typing kabur ya, Jam 9 atau setengah 10 ya. Jadi gini Ki ya, sebelum closing aku ya. Jangan ya. panjang-panjang. Makanya untuk teman-teman Kristen, supaya kalian fakih tentang iman kalian, kalian komparasikan dulu terjemahan itu dengan original teks kalian, ya. Biar kalian tahu apa yang tertulis di dalam terjemahan kalian itu Sebentar. mengarah kepada nama, Oke. mengarah kepada gelar, atau mengarah kepada tempat. Oke, sudah ya, Gitu sudah loh. ya, sudah ya. Jadi karena kalian tidak memiliki kemampuan di original Oke, teks sudah. kalian, kalian salah Biasa. kaprah Oke, jadinya. sudah ya, sudah ya. Nahor itu kalian katakan nama, ternyata Oke. gelar untuk anak laki-laki gitu, Oke, yaudah, Dinda yo. ya. Ya, oke, yo, selamat Jadi malam. nanti kalau Ya, jadi teman-teman, baru Faruklah satu-satunya orang yang mengatakan Nahor itu adalah sebuah gelar. Jelas-jelas di situ noun-nya proper. Proper maskulin, disebutnya lah itu gelar. Ay, Yesus Tuhan. Oh my goodness.